Yo 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 yo, halo sobat lawyers milenial. Nah guys, kali ini kita akan membahas salah satu yang menarik, yang lebih menarik dari sebelumnya. Nah, mungkin beberapa hari yang lalu kita mungkin bahas tentang wisata, tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat rekreasi yang lagi populer di daerah-daerah tertentu. Tapi kali ini agak istimewa guys, karena kita kedatangan tamu atau saudara saya di masa lampau. Nah beliau ini ahli di bidang robot, geng. Tapi kali ini kita akan bahas tentang robot, tetapi ada kaitannya dengan itu. Kira-kira apa kaitannya dengan robot? Nah ini dia geng, drone. Drone itu kalau yang kayak di film-film anime itu untuk Doraemon tuh generasinya baling-baling bambu geng. Nah tapi kayak ini dia di samping saya ini. Nah siapa lagi kalau bukan abang dah. Ayolah kasih ini lah. Maju sedikit. Aduh. Nah ini abangku ini kayak apa ini? Apa yang membahas ini? Nah kali ini kita ini mau bahas salah satu hal-hal menarik tentang IT, teknologi geng. Nah dulu kan kita main kapal-kapal itu yang kertas-kertas. Nah sekarang sudah ada geng, generasinya geng. Nah saya kan baru lihat ini masih ada plastik-plastik ini, nggak tahu apa namanya ini. Nah kita boleh tanya langsung sama abangnya ini atau diperkenalkan dulu lah. Sama siapa dulu sobat lawyers milenial gitu. Halo, dengan Bang Uceng. Bang Uceng, nama lengkap bang, nama lengkap. Nama lengkapnya Husain Muhammad Asrul. Iya. Bisa tidak diceritakan sedikit ke sobat-sobat tentang skill keahlian di bidang robotik atau tentang apakah namanya yang begini-begini dos-dosnya ini? Kalau bahas masalah robotik itu luas. Iya. Banyak pembagiannya. Software, hardware, programming, kemudian masalah engine itu masuk kategori robotik itu luas. Oh ini kepala kayak mau meledak ini gitu. Jadi kalau mau dikatakan spesifik di bidang apa? Nah kalau yang kita pegang hari ini apa ini? Di bidang apa namanya ini? Ini di bidang aero modeling. Apa tuh? Aero modeling. Aero modeling. Apa itu aero modeling? Intinya UAV, pesawat tanpa awak. Pesawat tanpa awak. Iya. Jadi semua yang masuk kategori UAV termasuk drone itu termasuk UAV, itu pesawat tanpa awak. Nah, boleh tidak sebenarnya fungsinya drone ini apa ini? Atau kita buka dulu ini, kita boleh kita buka ini. Oke. Sekalian Abang lah. Abang lah. Saya khawatir, geng. Kemarin saya buka-buka apa itu sedikit-sedikit. Lagi saja saya buka patah gitu. Lihat lebih dekat nih. Ya, kita Wow. Namun, sebelum kita lanjut, jika sobat-sobat menyukai konten-konten lawyers milenial, maka ada baiknya jika kalian subscribe, like, share, and comment, dan dapatkan konten-konten menarik dan seru lainnya dari kami. Oke, lanjut. Ini belinya di mana, Bang? ini kemarin beli di Makassar. Di Makassar. Apa nama? Mungkin ada merek atau apa? Ini produknya apa? DJI. Apa itu DJI? Dia salah satu produsen elektronik, mulai dari drone, kemudian stabilizer, banyak produknya di produk perusahaan-perusahaan yang produk elektronik. Oh, produk apa tadi Namanya DJI ini. DJI. Banyak sih kalau yang produksi drone itu banyak, bukan cuma DJI ya. Oh ya, begini Bang. Merot ada. Yang saya mau tahu ini, kan drone itu banyak ini. Nah ini harga umum dari drone itu sendiri kisaran berapa nih? Gini, kita harus bedakan dulu mana kategorinya. Ada yang kategori ada drone kategori mainan. Wah? Drone mainan. Drone mainan maksudnya? Drone mainan, jadi drone yang dia cuma bisa terbang sebatas pandangan. Ada yang drone yang untuk video dan fotografi. Ada yang drone untuk industri. Nah untuk perbedaannya sendirian mainan, fotografi dan industri itu apa Bang? Nah, kalau mainan kan berarti kan dia nggak perlu yang namanya GPS, nggak perlu namanya resolusi kamera yang bagus, nggak perlu ketahanan baterai yang lama, nggak perlu baling-baling yang mungkin ketahanan anginnya lebih. Nah, hanya untuk sekedar mainan. Nah, kalau videografi, otomatis dia butuh kamera yang bagus. Kamera. Stabilizer. Stabilizer maksudnya? Jadi kamera itu kan kalau dipasang di drone, kalau dia nggak punya gimbal ya, namanya gimbal, stabilizer itu
dia akan gerak-gerak. Oh, getar, kabel getar. Ya, videonya itu bisa jadi getar itu biasanya. Nah, harganya pengaruh dari situ. Oh, pengaruh. Iya. Nah, untuk penghasil produk drone itu dari mana-mana saja, Bang? Banyak negaranya ya. Ya, Negaranya banyak. Nah, Jepang. Nah, untuk yang kelas-kelas tadi itu apakah berpengaruh dengan negara-negara yang produksi drone itu? Nah, kalau masalah negaranya ini itu tergantung dari kualitas ya. Beda. Biasanya kalau kita itu tergantung nih kita mau pakai drone itu di mana, kebutuhannya apa. Kalau misalnya kita cuma buat, aku cuma mau buat main-main aja hobi, ya udah nggak pakai yang drone usah yang sama jutaan sampai ratusan juta. Nah, itu tadi untuk kelas fotografi, Bang. Nah, untuk yang kelas selanjutnya apa tadi tuh? Ada yang namanya kelas industri seperti citra, Nah, mataan, kemudian ada yang untuk industri pertanian. pertanian itu drone untuk apa? Nah. Ya pertanian kan mencangkul saja, tidak perlu drone. Nah, itu kalau Yeah. misalnya nih, contohnya gini, untuk lahan yang luasannya ratusan hektar, terus penyemprotannya itu ada yang menggunakan drone. Seperti itu. Saya kira itu kalau orang bertani ya tinggal bocor-bocorkan itu tanah itu apa kali. Jadi begini ya, kalau mau disiram itu, Ya, dulu kan itu orang pakai apa? Pak Baja itu. Iya, apa sih namanya itu yang semprot-semprot? Oh iya, pas sempro-sempro. Nah, itulah. Iya, itu kan. Nah, kalau luasnya kecil, oke lah. Kalau luasnya sampai ratusan hektar, nah, Oh, tapi di situ kalau lah ada fungsi. drone, Ya. itu dia tinggal terbang, semprot. Bisa drone terbang semprot. Bisa. Ada juga yang sebagai safety rescue. Apa itu, Bang? Nah, untuk penyelamatan Penyelamat drone. enggak, fungsi penyelamatan drone apa, Bang, gitu. Saya ini heran gitu. Nah, gini, jadi misalnya nih ada taruhlah misalnya ada yang orang tenggelam atau ada yang hilang, Hubungannya dengan drone apa? itu digunakan untuk pemantauan dininya. Dia lihat dulu, oh di sana nggak ada. Jadi orang-orang itu nggak perlu ke sana karena nggak ada orangnya di sana. Kalau ada pesawat yang kecelakaan pesawat di laut gitu sampai jatuh, nah ada Jadi drone. jangkauannya kita drone itu diterbangkan di sana lebih cepat. Kita lebih bisa melihat. Kayaknya kita sudah terlalu jauh bahas tentang drone. Bagaimana kalau kita buka langsung, geng ini? Buka, geng. Saya penasaran, geng. Boleh dibuka, Bang? Nah, dijelaskan salah satu alat-alatnya. Terus nanti kita bahas lebih rincinya, geng. Nah, di sini pertama ini drone-nya ya, di sini. Ini jenis Mavic. Drone jenis Mavic. Mavic itu apa? Mavic itu semacam, kalau DJ itu ada dua macam, biasanya ada yang Mavic, ada yang seri Phantom. Nah, bisa dijelaskan tidak apa itu Mavic? Mavic itu intinya kayak gini, Mavic itu yang terlipat, dia bisa terlipat. Kecil-kecil. Yang mananya, Bang? Terlipat gini kan? Jadi ada yang tidak bisa terlipat. Ada yang besar bodinya, kita seri Phantom. Nah, yang kalau dari segi bodi berpengaruh tidak itu dari kualitasnya? Apakah bodinya besar lebih bagus atau yang kecil justru lebih efisien atau bagaimana? Ada kelebihan masing-masing. Pertama, kalau dia bodinya besar, itu kapasitas baterainya juga lebih besar. Kemudian baling-balingnya lebih besar. Otomatis kalau di angin dia lebih tahan. Nah, ini bodinya apa nih kayak kodok-kodok begini namanya? Ini bodinya kecil. Ini Nah, ini kameranya ini. lampunya. Ini jenis yang Hasselblad ya. Ini untuk tipe-tipe kamera ada tidak yang mungkin bentuk kotak, segitiga, kerucut atau bagaimana? Enggak, kameranya ya tergantung dari produksinya masing-masing. Nah, ini jarak pandang kameranya ini bagaimana? Apa ke depan saja atau mungkin ada bagaimana lain? Enggak, ini kalau kameranya itu dia bisa tilt ke bawah. Oh, bisa turun ya. Oh, ada Bisa sensor kiri kanan. atau kayak HP kamera itu yang 360 derajat? Tidak. Enggak, kalau 360 derajat ya dia drone-nya yang mutar. Oh, berarti drone yang mutar begitu. Nah, bisa tidak dijelaskan ini kenapa bisa terbang begitu, Bang? Ini saya heran nih, geng. Jadi Ini kan gini, drone itu kenapa jenis bisa multi. terbang kayak bereng-bereng? Tahu tidak bereng-bereng? Nah, kenapa bisa terbang itu, Bang? Jadi gini, Bisa dilihat apinya. Ini nah. kita lihat guys di situ dalamnya. ini remote-nya. Kemudian Ini kayak stick ini saya lihat. ini remote control. Bisa dilihat cara pakainya, dilihat bagaimana apanya itu. Ini remote-nya. Nanti HP kalian itu di sini. Oh, ada tempat HP-nya juga. Ya. Untuk kalau casnya bisa dicas tidak? Jadi nanti kayak gini. Nah, ini kabel apa ini, Bang? Ini Oh, ada kabel USB-nya gitu. Ya. Itu bisa diganti-ganti tidak? bisa tergantung dari jenis kabelnya masing-masing. Nah, untuk pengalaman Abang sendiri ketika bermain drone itu sudah sejak kapan itu? Kenapa tiba-tiba terjun di dunia drone?
Kan biasanya kita tuh selalu dulu waktu kecil kayak sahabat kecil main-main tembak-tembak bambu, apakah baling-baling itu ditarik terbang-terbang. Tiba-tiba main drone, guys. Ini sejak begini. kapan mulai? Dulu enggak, belum ada drone, adanya layangan. Oh, ya, saya tertarik dengan layangan ini, guys. Layangan, guys. Nah, dulu kan kita selalu main layangan. Kenapa Iya. tiba-tiba terinspirasi untuk bermain drone ini? Karena kan sekarang sudah bisa, kalau dulu begini cerita. Nah, ya, kenapa? Saya dulu selalu main layangan kan. Ya. Yang kasih di adik itu kan. Nah, yang kasih tapu itu Iya, ya. tapi kan saya kalah. Nah, Selalu hilang layangan gitu. kan dikejar, kalau Nah. kayak putus kita kejar gitu. Selalu hilang kan? Nah, Ada drone daring talinya. oh. Jadi oke. Uniknya, geng, ternyata kalau layangan itu bisa putus, kalau drone tidak bisa putus. Iya, Tapi itu bagaimana? Bisa hilang drone? bisa hilang. Tunggu, Kalau- saya perjelas lagi. Jadi kalau kita main drone itu, apakah drone-nya bisa hilang kayak layangan yang putus kalau kita main-main dulu? Jadi begini, tergantung. Jadi makanya tadi jenis drone Ah. apa? Merokok boleh? Nah, boleh Bang. Ini channel saya channel bebas, geng. Inspiratif dan itulah, itu. Nah, ini ada T-nya, geng. Drone itu tergantung dari teknologinya. Teknologi. Teknologi ini belum masuk di kategori apa ya, kameranya. ya. Boleh tidak saya pegang-pegang ini, Bang? Biasa saya pamer-pamer ke dari layangan main drone. Nah, apa tadi itu, Bang? Apanya? Bisa hilang. Katanya drone itu bisa hilang. Contohnya kayak gini. Kalau layangan dia terhubung pakai tali kan. Nah, betul. Kalau drone dia terhubung dengan transmisi. Transmisi. Nah, transmisi itu apa, Bang? Transmisi itu maksudnya yang menghubungkan antara pesawat dengan remote dengan usernya. Oh, jadi ada tidak potensi ini lost kontak? Ada. Ada. Ini kan pasti ada jangkauannya kan. Jangkauannya antara remote dengan drone seberapa jauh. Pada saat dia lost koneksi, apa yang terjadi? Yang menghubungkan ini dengan ini pakai Bluetooth atau bukan? Nah, dia kalau yang seri Yang saya tahu pakai Bluetooth. Ya, kita kan generasi milenial gitu. Ini kalau apa yang yang menghubungkan? yang seri Mavic Air ke bawah itu dia pakai WiFi. Oh. WiFi maksudnya WiFi jaringan WiFi. internet? Bukan, maksudnya dia transmisinya pakai kabel WiFi. Ya kan yang ku tahu saya kodong WiFi itu jaringan internet. Nah, ternyata ada WiFi tidak pakai data. Ini mungkin. Iya, maksudnya dia ngirim data tapi dia itu lokal antara remote dengan drone-nya dia. Bagaimana caranya itu WiFi mengirim data tapi bukan internet? WiFi itu bukan internet ya, WiFi itu Nah. bukan internet. Dia Terus? itu salah satu transmisi nirkabel. Nah, sobat lawyers milenial perlu dipahami. Apa tadi? WiFi itu bukan jaringan internet, Ya. tetapi penghubung nirkabel. Iya, Oh. nirkabel namanya. Jadi misalnya nih saya mau ngontrol lampu atau pintu-pintu di rumah saya kan. Saya bisa pasang transmisi antara lampu dengan controller saya pakai WiFi. Bukan lewat internet. Kan. Wah, Lokal jadinya kan, lokal. saya baru tahu tuh, geng. Ternyata WiFi untuk contoh mau dikasihnya lampu pakai WiFi, ternyata bukan lewat internet, geng, tapi lewat aplikasi atau begitu. WiFi itu kayak perantaranya aja, kayak kabelnya, pengganti kabel. Nah, ada tidak book dari book yang selama ini abang pengalaman abang terjadi book di apa namanya drone itu sendiri, booknya ceritanya ada tidak pernah pengalaman tentang booknya itu? Jadi bug yang biasa terjadi itu Apa bapak saya bug atau book? tulisannya bug. Nah, tulisannya book, bacanya bug. Oh, sayang keliru, geng. Nah, kan kita dulu pemain apa sih yang Counter Strike sama apa nih? Point blank. Itu kan ada book. Nah, itu kan bocil biasanya bilang book begitu. Jadi kita masih terpengaruh, geng. Nah, untuk lost kontaknya sendiri penyebabnya apa itu, Bang? Pertama itu ada intervensi jaringan. Maksudnya intervensi katanya tidak ada hubungan dengan WiFi, internet. Kenapa ada intervensi lagi? Jadi begini, semua bukan semua ya, saya nggak tahu teknologi terbaru sekarang, tapi semua komunikasi atau transmisi menggunakan udara itu ada frekuensi yang sudah ditentukan. Contohnya kayak radio HT kan. HT ini top. Betul. Oh, jadi ini pakai frekuensi juga? ada. Yang buat frekuensinya siapa? Nanti mereka ini punya paten sendiri, mereka punya sistem sendiri. Oh, Nah, jadi bisa buat begitu. nah, ketika dia frekuensinya itu mungkin berdekatan dengan tower atau apa itu ada gesekan atau apa gitu. Nah, itu bisa berpengaruh tuh. Bisa pengaruh pada transmisinya drone dengan remote. Iya. Ya, minum dulu, Bang, itu. Yes. Saya makin seru ini, geng. Nah,
Tenang, nanti kita perbaiki. Di sini kan ada 2 teknisi handal, geng. Satu di bidang bongkar, ketika tidak bisa bagus, nah baru diserahkan videonya kan begitu, geng. Sudah parah banget saya. Nanti sudah parah baru dikasih gitu. Jadi itu transmisi. Yang kedua, Untuk generasi, geng. Sebelum muncul yang kayak begini, yang ini harganya berapa, Bang? ini kalau paket yang bukan paket combonya itu sekitar 20 jutaan. 20 juta? Serius? Ini 20 jutaan. 20 juta, geng. Apa ini kayak kelabang modelnya, kayak kelabang apa nih kayak 20 juta, geng. Ya, itu 20 jutaan. 20 juta, geng. Cuma yang begini-begini modelnya kayak laba-laba ini. Aduh. Ini serius 20 juta, Bang. Serius. Wow. Ada yang lebih mahal tidak dari yang ini, Bang? Ada. Oh, ternyata Ada ada. yang makanya tergantung dari kelasnya gitu kan. Nah, ini kelas apa ini? Ini sebenarnya lebih ke kelas video dan fotografi. Dia masuk Video? kategori karena kameranya itu tajam dan dia punya visual. Jadi dia bisa masuk kategori video fotografi dan pemetaan. Nah, mana kenapa ada sayap-sayapnya ini? Apanya namanya ini? Nah itu ada baling-balingnya. Mana baling-balingnya, Bang? Dipasang lah biar keren dulu, kayak keren beda memang opot sih lagi. Nah, dipasang lah biar keren gitu. Biar kita sobat-sobat lawyers milenial yang berminat bermain-main drone, tadi ada 3 kelasnya. Kelas pertama itu yang kelas-kelas cuma mau terbang-terbang Yang saja. kayak di mall-mall yang dijual itu loh. Nah, yang itu harganya berapa nih tuh, Bang? Yang cuma terbang-terbang. Ratusan ribuan. Oh, cuma ratusan ribu, geng. Nah, untuk yang kelas video nah ya kayak begini, ada yang sekitar 20 jutaan, geng. Ada mulai dari harga 7 juta. Oh, ada? sampai 20. Ada. Oh, ada 7 juta. Nah, itu perbedaannya dari segi kualitasnya tadi ya. Dari sisi kualitas Kamera, getaran, kemudian transmisinya, kemudian sensor. Nah, potensi kayak lost contact tadi itu apakah semua menghantui produk-produk drone sendiri atau sudah ada safety-nya masing-masing? Sudah ada safety-nya. Jadi gini, drone itu kalau dia jenisnya sudah ada GPS ya, ini sudah ada GPS-nya. Jadi kalau dia hilang, dia akan kembali sendiri Oh, seperti ke itu, geng. titik pertama kali dia terbang. Jadi dia akan kembali sendiri. Jadi anggaplah lost contact, dia akan kembali sendiri ke titik awal dia terbang, geng. Ini memasuki era robot ini kayaknya makin gokil ini kehidupan, geng. Ini saya tidak bisa bayangkan nanti jangan sampai di masa depan saya punya robot kembaran gitu. Jadi gini, Nah, di drone itu ada 3 mode. mana sayap-sayapnya? Oh, dilihat-lihat lah. Ada 3 mode, ada Wah, yang ini sayapnya, geng. Ini kayak apa ini? Kayak ninja, kayak shuriken, geng. Iya, kayak shuriken, geng. Ini cara pasangnya gimana? ini kan ada yang lingkaran putih, yang putih ini kan. Ini dipasang di sini. Tekan. Oh, tekan. Ini kenapa beda ini? Nah, itu yang hitam berarti dia posisinya di sini. Oh, ada perbedaan, geng. Ya. Ini sudah dikalkulasi sama bagian quality atau risetnya mereka. Nah, kalau ada tidak sensor yang menandakan kalau drone hati-hati gitu? Mungkin ada tebing atau bagaimana? Ada. Jadi, seri yang ini pertama di depan ada 2. Ini 2 sensor ada ini sensor. untuk di depan. Mana Kemudian nih? Coba diperlihat dulu, ini penting sekali nih. Nah, ini 2 ini. sensor Ini yang dua. yang mendeteksi kalau ada bahaya depan gitu. Iya, kalau ada obstacle, halangan. Ada halangan. Kalau bahaya dia nggak tahu di depan berbahaya atau tidak. Iya kan? iya. Dia cuma tahu di depan itu ada halangan atau tidak, obstacle. Nah, kalau umpamanya ada halangan begitu, apa respon atau reaksinya? Apakah dia mengambil tindakan sendiri atau harus sesuai dengan petunjuk kita tekan-tekan remote atau bagaimana? Nah, kalau kita mengaktifkan yang namanya mode apasnya atau apa sih namanya, ada mode trackingnya, dia akan menghindar. Dia menghindar, cari yang baru dia lanjut lagi ke depan. Itu kalau kita aktifkan. Kalau enggak, dia akan berhenti. Tidak goyang-goyang. Atau kalau memang kita ini untuk pilot-pilot yang sudah profesional, ini biasanya dimatikan. Kenapa? Dimatikan. Bukannya itu lebih baik gitu kan untuk mencegah terjadinya kecelakaan, geng. Ada Meskipun tanpa awak. Ada kondisi-kondisi biasa yang kita tidak membutuhkan sensor. Kondisi apa itu? Contohnya misalnya nih, kita ngambil video sport. Sport. Seperti misalnya nih balapan sepeda atau Oh, motor. iya, gitu iya. kan. Nah, drone ini harus masuk di mode sport.
di kecepatan tertingginya dia gitu kan. Ternyata ini ada kecepatannya juga, pengaturan kecepatan, bagaimana cepatnya Ada lari. mode sportnya, ada mode normal, ada tripod mode-nya. Nah, kalau aktif mode apanya tadi itu aktif. Kalau mode sport, Nah, semua sensor itu akan dinonaktifkan. kenapa? Karena Jangan sampai kecepatan- dianggap halangan gitu. Iya, karena kecepatan itu misalnya ini dia kecepatan tinggi nih, ada halangan, dia nggak sempat ngerem. Ada cakramnya ini. ini dia dinonaktifkan halangannya itu kayak Iya. orang Jadi datang memang bulan halangan gitu. Untuk orang-orang yang untuk kalangan pilot-pilot yang profesional itu dia pakai mode sport. Nah, kapan dikatakan pilot? Ada istilah pilot juga untuk begini. Jadi yang menerbangkan itu disebut pilot. Kok pilotnya siapa kalau begitu? Nah, jadi kalau menerbangkan drone itu harus ada co-pilotnya. Betul. Itu Karena gini, kalau videografi ya, Eh, ini terbang di atas nih. eh. Videografi itu biasa dia akan fokus sama footage yang mau diambil. Gambarnya itu harus bagus. Dia akan nggak sempat melihat ini. Ya. Dia akan fokus di sini. Nah, biasanya co-pilot itu awas ada daun. Paham. Jadi satu yang melihat ke udara, satu yang mengontrol dari apanya namanya nih? Satu yang lihat Kontrol dulu. dari remote-nya, geng. Iya, itu videografi. Iya. Nah, ada tidak sertifikasi, geng? Sertifikat untuk ke para pilot-pilot yang berpengalaman? Ada. Drone itu bukan sebuah mainan jadi kita bisa terbang bebas gitu. Udah, ada regulasinya. Bah, tunggu. Tunggu. Ada, Ini kan enggak. cuma mainan, masa ada kayak regulasi? Aduh. Ada, jadi itu diatur juga di apa ya? Di Kementerian Perhubungan, di AURI ada masalah penggunaan pesawat tanpa awak. Jadi Ada batasan aturannya. ketinggian. Batasan ketinggian maksudnya bagaimana itu? Nah, jadi kita itu cuma bisa terbang di ketinggian 150 meter itu harus dengan izin notam. Jadi kalau tidak ada izin bagaimana? Nah, risiko. Apa resikonya? Pokoknya Apa? bisa di Pidana kan? Nah, kalau itu belum tahu tuh. Wah. Tapi ternyata, ada regulasi. geng. Karena gini, Saya anak hukum loh, advokat saya ini baru tahu ternyata ada regulasi terkait dengan cara menerbangkan anu. bukan caranya ya. Bukan cara, maksudnya intinya gini, aturan. penggunaan udara, penggunaan ruang udara. Karena kenapa? Ya. Kenapa? Karena gini. Pertama, siapa tahu di situ ada helikopter yang lewat. Oke, Ada paham, geng. pesawat yang lewat. Ada roket yang lewat. Nah, itu bisa mengganggu. Kemudian contohnya nih, nah ini teknologinya Tunggu. sekarang ini. Kalau ada pesawat yang terbang mengganggu tidak? Kalau dari Kan, trans- ibaratkan kalau dari, masa- tek- dari teknologi ya, Ya. dari teknologi itu harusnya enggak. Dari Ya. transmisi harusnya enggak. Tapi saya nggak tahu kalau sekarang seperti apa. Cuman gini, safety-nya nanti misalnya nih atau nabrak balik-baliknya kan Meletus, meledak masuk di apa tuh ya? di turbin baling-balingnya itu. Nggak Drone bisa rusak. kacau. Drone rusak, kapal juga, pesawat juga aneh. Luar biasa juga. Jadi ada aturannya. Tapi saya nggak terlalu hafal, cuman ada aturannya. Kalau kita menerbangkan drone itu di area, misalnya nih radius berapa meter dari bandara itu nggak boleh zona merah. Itu nggak boleh. Berapa meter dari bandara ada radiusnya itu tidak boleh, geng, terbangkan drone. Ini saya data di Oxford sini kan lapar, geng. Habis ini kita makan, geng, ya. Kita akan kunjungi wisata lain, tapi ya kita belum tuntas ini. Nah, pengalaman tentang drone. Pernah tidak lost kontak itu drone-nya hilang? Pernah, sering malah. Jadi bagaimana cara untuk menemukan kembali drone-nya? Nah, di sini bedanya. Jadi pada saat kalian mau menerbangkan drone, kalian harus tahu dulu area mana yang mau diambil itu pertama. Setelah tahu, kalian harus pastikan drone-mu itu GPS-nya sudah nge-lock. Home point-nya, ya, home point-nya. Jadi gini, pada saat dinyalakan, itu dia harus home point-nya atau Iya. titik take off itu sudah aktif. Home point sudah di set, baru terbang. Terserah kamu terbang kemana gitu. Karena apabila terjadi kecelakaan atau kondisi-kondisi darurat yang lost Kalau kontak, dia dia kembali kembali. dengan remote, dia akan kembali ke Luar home point. biasa. Itu yang pertama. Yang kedua yang diperhatikan, pertimbangan adalah baterai. Baterai. Nah, ada tidak kejadian di mana drone itu tiba-tiba mati baterainya di tengah-tengah sementara terbang mati gitu. Banyak kejadian seperti itu. Kenapa? Karena gini. Ini sebenarnya sistemnya sudah smart. Dia kalau low base atau mau habis dia akan kasih warning. Nah, ya Pada warningnya saat- dot ini. Iya warning. Nah. Low battery warning. Nah,
Nah pada saat baterainya sudah habis, udah mau, dia akan maksa pulang. Dia akan pulang sendiri. Oh, pulang sendiri. Pulang sendiri. Yang saya maksud tiba-tiba mungkin habis baterainya di atas di langit terbang langsung Nah, jatuh tiba-tiba gitu ke Itu langit. kalau kondisi baterainya misalnya nih, baterainya enggak, kita nggak tahu kesehatan baterainya seperti apa gitu. Nah, Tiba-tiba di atas baterainya cut off. ini kok belum ada baterainya, ini kan belum ada baterainya. Ya. Mana? Wah, ini kita bahas drone tidak ada baterainya, geng. Wah. Mana? Oh, ternyata pakai Ini dos-dos adalah juga. Claymore kitnya. Ada baterainya. Ini beda lagi harganya. Wah, ini enggak satu setnya. Beda. Jadi kalau kita beli yang cuma satu kayak gini, itu dia cuma dapat satu baterai. Satu baterai. Ini harganya berapa tadi? 20 jutaan. Wah. Ini berarti baterai satu baterai berapa? Ini Claymore kitnya dapat dua baterai. Dua baterai. Jadi kalau juga dapat ekstra baling-balingnya, terus dapat charging hub. Pakai charging juga, geng. Ini charging buat di mobil. Oh, bisa di charging di mobil. Nah, ini harganya sendiri berapa, Pak? Ini harganya 5.200.000. Wow. Wah, ini mainan Sultan aneh-aneh juga nih kayaknya. Ini masa baterai 5 juta, geng? Aduh. Tapi kita dikasih tas. Oh, pakai tas, geng. Nah, oke. Nah, itu geng. Ini pakai tas. Ini kita bongkar-bongkar sekalian. Ini pakai tas, ini kayak tas kamera biasanya. Iya. Nah, di sini tuh ini charging hubnya, baterainya tuh kayak gini. Bah, ini 5 juta harganya nih, yang begini. Udah 5 juta. Yang itu kayak satu batu-batu paket. gosok itu masa. Kalau ini rata-rata harganya itu 1.600.000 ke atas, dia sampai 2 juta. Satu baterai. Satu baterai 1 juta. Kalau kita beli paketnya, satu paket itu dapat tas, kemudian 2 baterai, dapat charging hub, dapat ekstra baling-baling. Oh, lengkap lah. Itu kan tadi sudah dilihat tuan itu. Charge nanti ya untuk itulah kita aman lah kalau begitu. Itu nyala itu. Ini baterainya udah, ini indikator baterai. Sudah on ya. Nah ini yang harus dijaga. Jadi kita harus tahu baterai kita itu kondisinya fit Atau sudah lama. Oh, ada juga anu pungkur. Iya harus ada. Coba dipasang sini, Bang. perawatan gitu. Sobat Lawyers Milenial ini penasaran bagaimana bisa diterbangkan sedikit lah. Biar dilihat terbang sedikit lah. Saya juga penasaran, geng. Tiba-tiba kita bermain-main mainan Sultan, geng. Angkatlah. Aman. Bayangkan, geng. Di reject. Mami nelpon di reject, geng. Demi Lawyers Milenial, geng. Demi channel ini, geng. Luar biasa. Di reject aja. Oh, ini taruh. Kita nggak lihat tadi. Oke. Ini sudah terpasang, geng. Bisa tadi kita terbang sedikit tuh, Bang. Begini. Kalau mau di Enggak di sini, nenek di sini saja. 1 meter. harus di settingnya, Setting apaan? pasang HP apa semua banyak. Enggak usah. Tinggal kita begini masa terbang 1 meter harus pasangan. Nggak bisa bang. Kok kayak gitu? Pasang aja. Kita mau terbang 1 meter Coba aja. ya, dicoba ya. Karena gini itu yang saya bilang tadi. Kalau saya terbang nggak ngeluk GPS, ada 2 model. Ini belum Ada pernah yang- terbang sebelumnya. Belum. Wah, jadi Makanya ini saya harus pertama setting dulu. kali, geng, di channel Lawyers Milenial. Ini saya harus setting dulu. Apa dulu namanya? banyak. Drone harga 20 juta, geng. Diterbangkan pertama kali di channel Lawyers Milenial, geng. Bukan tempat lain, geng. Belum disetting, makanya kita mau lihat Ini nih. coba kita nyalakan ya. Oke. Ini kalau kita nyalakan, sebelum dinyalakan ininya harus Nah, dibuka. tunggu kita lihat dulu. Ini. Untuk apa dibuka dulu ini? Kok langsung pencet saja? Cover gimbalnya. Sekarang ini. Nah, Gini kali. Bang. Gini ya. oke. Ini kameranya dia. Boleh elastis tuh. Ya karena ini nanti saya coba nyalakan ya. Oh, gitu. Oh, ini kayak wes, mata satu, geng. Nah ini, coba lihat kameranya kan. Oh, dia stabilizer begitu. Nah ini kan ke samping dia tetap menjaga Tetap. posisinya dia. Iya. Dia diputar-putar terbangkan ada remote-nya kok. Aduh, ini sobat Lawyers Milenial, geng. Ini coba nyalakan remote. Pertama, saya enggak tahu, Bang. Tapi biasanya kalau nggak ada HP, Enggak apa-apa kita mau sobat Lawyers Milenial mau tunggu 1 meter 2 meter terbangnya, geng. Ini pengalaman pertama, geng. Bayangkan channel bahas tentang wisata, kuliner, bahas tentang robot, geng. Ini unik, geng. Ini sudah berapa menit ini? 32 menit, geng. Ini video terlama di channel Lawyers Milenial, geng. Oke, geng.
Nah tolong itu saya kurang paham ini, makanya Ini kalau saya nggak pakai HP, saya nggak bisa lihat kameranya. maksudnya. Saya nggak bisa lihat view-nya kamera dari sini karena ada HP kan. Nah. Nah ini kan ada di sini harusnya juga. Ada apanya tuh bang? Joysticknya. Oh ini kayak stick monolog, analog. Oh itu geng. Woi, yes, tuh ini kelihatan tidak? Ini kelihatan tidak? Nah itu. Atau disimpan di sini bang? Bisa deh. Guys takut saya itu bang pegang takut. Nah ini nih. Ini saya lihat kayak beginian kayak ingat apa monster geng. Aduh, saya sering nonton film anime soalnya. Ya di sini bisa tidak diterbangkan dari sini bang? Nah ini bahaya nih kalau diterbangkan di sini. Kenapa? Obstacle-nya dia nggak bisa terbang. Enggak 1 meter mungkin lah. Itu obstacle di atas itu udah nangkap gitu. Maksudnya? Udah nangkap kalau ada halangan gitu. Halangan. Nah, kita ke situ, geng. Ini demi channel lawyers milenial, geng. Nanti kita buat sesi untuk penerbangan. Nggak bisa, geng. Ini spesial, geng. Jadi kita mau lihat dia terbang sekali, geng. Ayo lah, Bang. Ini nih khusus, geng. Jadi ini kayak kalajengking modelnya ini. Nah, ini nah, kita mau lihat terbang. Ini harganya 20 jutaan, geng. Tambah 5 juta dengan baterainya tadi, geng. Jadi kita mau tahu, geng, bagaimana proses terbangnya ini apa-apa. Ini kayak gemetar begini kayak aneh-aneh. Kayak kabut, geng. Nah, jadi kita simpan di sini. Ayolah. Pacul sini lah. Wah, tidak usah formal sekali. Kita cuma lihat 1-2 meter. Kalau udah pakai HP. Wah, harus pakai apa? Iyalah saya mau lihat itu aja. Kemarin Cang katanya dapat HP gitu. Mana ada. Oh, baru pakai HP. Nah, sobat lawyers milenial, nanti kita akan lihat bagaimana proses penerbangannya itu. Nah, ini kayaknya mainan-mainan sekarang itu kayak aneh-aneh gitu. Dulu kita main layang-layang, main-main terbang-terbang, apa namanya itu, kapal-kapal itu, geng. Sekarang drone, geng. Tadinya aku pikir kayak drone itu harga 500.000, ini 20 juta, geng. Oke lah, kalau masalah komputer dan lain-lainnya, tapi ini anak robotik, geng, wajar, geng. Lagi di setting, bagaimana cara menerbangkannya. Ini untuk pertama kalinya, geng. Jadi, kapan dibelinya itu, Bang? Kemarin? Kemarin. Nah, kemarin dibeli, geng. Tidak sempat dipakai, geng. Nggak dipakai. Sengaja untuk channel lawyers milenial, geng. Ini lagi di setting, geng. Nah jadi aplikasi itu dijagoin. Nah ini udah keluar GPS mode. Ini kalau saya masuk. Oke. Nah Wow, itu sudah ada. ini udah tampilannya kameranya dia kan. Nah home point-nya itu udah ketahuan di sini. Kita itu ada di sini sekarang. Wow. Ini dia ada di sini sekarang home point-nya. Nah ini kalau dia low sinyal atau apa di atas, itu sudah bisa ketahuan. Dia akan kembali ke titik home point ini. Nah, mungkin tidak terlalu kelihatan, Bang. Kita keluar saja, Bang. Kita lihat, geng, bagaimana proses terbangnya, geng. Nah, habis itu kita juga tanya-tanya, ini sudah punya lisensi pilot tidak ini? Ada? Wah, sudah punya lisensi pilot, geng. Wah, luar biasa. Ternyata mainan kodok-kodok begini yang harga 20 juta ini itu pakai lisensi juga, geng. Nah ini lihat. Oh. Ya, luar biasa, geng. Itu ini kan lagi gerimis, hujan, tidak apa-apa itu. Wah, luar biasa juga, geng. Kita nggak bisa jauh-jauh ya. Wah, luar biasa. Ini tadi kayak apa itu? Kayak hewan-hewan aneh gitu. Jadi bisa pakai selebrasi juga kalau begitu ya. Ya. Oh, seperti itu cara mendaratnya kan?
Tidak mendarat ke lantai atau bagaimana? Bisa kan kotor. Oh iya luar biasa geng. Jadi spesial geng untuk channel Lawyers Millennial diterbangkan langsung sama ahlinya geng. Wow luar biasa, ini pengalaman menarik geng. Untuk pertama kalinya channel Lawyers Millennial membahas tentang masalah IT geng. Nah ini unik ini. Oke, kita duduk lagi bang. Nah, ada tidak hal-hal yang kurang nyaman selama bermain drone ini bang? Nah itu perlu diketahui juga bang. Yang kurang nyaman itu pertama apa ya? Baterai sih yang paling banyak masalahnya. Oh baterai. Itu ada tidak kayak sampai kayak apa? Sekian jam, sekian. Oh iya, satu kali terbang cuma 30 menit. Hah? 30 menit? Masih? Iya cuma 30 menit. 30 menit doang geng. Jadi bagaimana? Wah luar biasa geng. Ini kayaknya untuk pengembangan IT ke depan mungkin ada upgrade-nya nanti ya. Iya. Bisa sampai sejam, 2 jam, bahkan 1 hari geng. Kalau ada drone 1 hari lah gokil pasti. Nah, ada tidak oknum-oknum yang memanfaatkan drone ini untuk ngintip geng. Nah, itu kenapa dibuat aturan karena bukan hanya dari sisi maskapai tapi mungkin dari mata-mata atau ada Oh spy. atau ada niat yang jahat itu bisa digunakan. Yang diatur Iya. sama pemerintah terkait dengan penggunaan pesawat tanpa. Nah, selama bermain drone, boleh tidak dibocorkan sisi kenyamanannya bermain drone ini? Apa sih sensasinya? Gitu? Sensasinya itu begitu. Puncak kepanikan ya. Puncak paniknya Maksudnya orang main puncak drone itu. kepanikan? Gini, drone-nya di atas, Nah, baterainya tinggal sedikit, ya. dia lost sinyal. Wah ada begitu? Iya. Wow. Jadi kita sudah tahu algoritmanya drone itu pada saat dia low sinyal, dia akan kembali ke Ya. point. Tapi kalau baterainya low, dia ada 2 pilihan. Nah, Dia akan maksa kembali. Atau? Kalau udah nggak nyampe, dia akan maksa turun. hilang kalau begitu. Jadi dia tuh nggak langsung jatuh, kecuali kalau baterainya rusak. Oh. Tapi Maksa dia akan turun. maksa landing. Pokoknya turun dimanapun dia berada, daripada dia jatuh bodoh. Oh, begitu. Jadi bagaimana cara temukan itu kalau dia jatuh sampai Nah, di GPS masih ada. Oh, masih ada di GPS. Nah, pertanyaannya gini. Ya. Pernah sama teman, dia ngambil sunset ya di laut. Ya. Di sana udah sekitar 45% baterai. Pas balik dia ngelawan angin. Ya. Boros baterai jadi agak lambat drone-nya. Baterainya tuh sisa 10%. Ini masih di atas laut loh. Udah ke laut. Iya, pilihannya apa? Kamu berenang ke sana, jemput dia, jemput drone-nya. Atau Kamu paksa drone balik, tapi kalau dia nyampe dia akan landing di laut. Bu. Pilih mana? Wah, jadi kalau landing di laut bagaimana tuh? Iya susah gitu. Rusak. Iya rusak dia kan. Karena nggak ada pilihan lain drone-nya. nggak Oh, punya jadi pilihan. drone ini belum dibekali kualitas mampu bertahan di air belum? Wah, enggak bertanya. Jadi kalau hujan ada bagaimana? jenis drone yang mungkin yang sudah kelas-kelas militer atau apa gitu. Kelas militer nih. Mungkin sudah ada. Tapi yang ini? Ini enggak ini. Jadi kalau kena hujan tiba-tiba bagaimana? Iya, kalau dia soft jatuh. Ternyata wah, ada juga resikonya. Ada risikonya. Lisensinya sudah berapa kali penerbangan gitu? Berapa kali terbangkan drone? Lisensi itu macam-macam ya, ada yang memang kayak gini, lisensi drone sama lisensi pilot itu beda. Ini kita sudah mau makan siang. Nah, oke lah, ini sebagai penutup geng. Lisensi. Oke. Izin ya, izin. Izin. Kalau nggak ada kelasnya, tapi aku lupa materinya. Emang kelasnya kayak gini. Kalau drone yang beratnya di bawah berapa kilo ya, 5 kilo atau berapa gitu. Saya lupa nilai pastinya. Kalau dia kelasnya drone main hobi ya. Hobi, oke. Itu cuman butuh yang namanya komunitas notam. Komunitas saja, notam. komunitas saja gitu. Kecuali dia punya drone yang besar, terus dia mau terbang di atas ketinggian misalnya sampai di atas 150 meter. Nah. Nah, itu wajib harus dapat izin dari Ori atau Wah, luar biasa geng. kalau kita mau menerbangkan drone di area-area misalnya di tengah kota, mau terbangkan drone mungkin ada kebutuhan untuk fotografi atau kebutuhan apa gitu di kota. Ya, saya mau terbang di atas ketinggian 150 nih, sampai 300 malah, sampai mungkin sampai 500 meter gitu kan.
dia harus ngelapor. Ada. Oh, bukannya dengan adanya lisensi nggak perlu lapor-lapor lagi? Enggak, lisensi nggak ada lisensi, yang ada itu cuman Izin begitu. iya izin. Jadi sama kalau misalnya kita mau ke rumahnya orang, ya izin dulu pas mau terbang ke situ. Karena kenapa? Di bandara atau di mana itu mereka tahu bahwa ada aktivitas Penerbangan di situ. Wah, dia bisa tahu, oh kamu kalau mau terbang jangan kamu terbang di situ boleh tapi di jam segini ya, soalnya jam segini ada yang lewat gitu. Nah, apa pesan terakhir yang mau ingin disampaikan untuk sobat-sobat lawyers milenial terkait dengan perkembangan IT dan drone yang ada saat ini? Kalau pesan saya gini, yang namanya teknologi itu akan terus berkembang. Oh, Teknologi itu akan berkembang, bahkan per detik atau per menit itu teknologi akan selalu ada teknologi baru yang muncul. Kalau kita diam, tidak mengikuti perkembangan zaman atau tidak mengikuti belajar Update begitulah. kita akan ketinggalan. luar biasa. Bukan cuma dari sisi drone, dari handphone, terus internet, terus banyak lah pokoknya yang menyangkut masalah teknologi atau intinya jangan pernah bosan untuk belajar. Wow, luar biasa. Itulah sobat lawyers milenial hasil ngobrol kita dengan abang siapa? Asrul, Bang Uceng. Nah, beliau ini anak robotik, geng. Pernah ikut lomba robot se-Indonesia ya? Nasional ya. Nasional, robot se-Indonesia dan ya juara lah intinya. Pasti udah Ya, juara itu dia. Dia ahli robot, geng. Ini kacamataannya itu menandakan kalau kecerdasannya itu di atas rata-rata, geng. Nah, oke, sapa dulu. Thank you buat Bang Uceng. Thank you Bang Uceng. Jangan Nah, lupa apa? Ini Super di YouTube ya? ya YouTube lah, Oke. YouTube. Jangan lupa subscribe dan dukung selalu. Ini termasuk apa? yang seperti ini yang hal-hal positif ini harusnya lebih sering. Iya. Oh. Ada channel YouTube tidak? Keluarga apa? Oh, Dapur Ilmi, geng. Nah, Dulu untuk saya yang sempat buat channel Oh. tapi nggak dikembangkan. Oke. Nah, bisa apa sih ini kalau YouTube? Saya baru bosan di YouTube misalnya. Follow apa? Subscriber, Subbreaker, Dispenser. Itu Dapur Ilmi, geng. Itu kakak ipar. Nah, oke sobat lawyers milenial, itulah hasil ngobrol kita dengan Bang Uceng. Bang Uceng yang tampan, menawan, rupawan dan terbaik sepanjang sejarah. Sahabat saya juga. Kita akan mereview hal-hal menarik saya berikutnya, entah itu di mana-mana, hal-hal wisata, hal positif lainnya yang bisa menginspirasi kita semua. Ya itulah yang penting itunya. Nah, oke. Salam sobat lawyers milenial jalan-jalan. Cik boom.